Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara semuanya. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup dunia sastra anak. Em, Baik, kita mulai saja. Sastra merupakan karya imajinatif manusia yang bermediakan bahasa dan mempunyai nilai estetika dominan. Nah, sebagai karya ciptaan manusia, hakikatnya karya sastra itu berfungsi sebagai media komunikasi antara penulis eh, dengan pembacanya. Hal ini berarti sastra sebagai karya yang mempunyai isi yang berupa pesan-pesan dan makna yang digambarkan dalam kehidupan dunia dalam kata dengan media bahasa yang estetis, yaitu bahasa yang indah dan berbeda dengan bahasa sehari-hari. Nah, aspek-aspek yang terdapat dalam sastra ini mencakup penulis, bahasa sebagai media, pesan sebagai isi dan membaca. Berdasarkan hal ini, maka pengertian sastra anak dapat mengacu pada sudut pandang karya itu, yaitu mencakup aspek pertama bahasa yang digunakan dalam sastra anak adalah bahasa yang mudah dipahami oleh anak, yaitu bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan pemahaman anak. Yang kedua, pesan yang disampaikan berupa nilai-nilai moral dan pendidikan yang disesuaikan pada tingkat perkembangan dan pemahaman anak. Dengan demikian, sastra anak adalah sastra yang dari segi isi dan bahasa sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional anak. Dengan melihat konteks penulis dan pembacanya, sastra anak bukanlah sastra yang harus ditulis oleh anak dan diperuntukkan oleh anak. Karena ada dua alasannya ya. Yang pertama, karena anak masih mempunyai tingkat keterbatasan kreativitas berhubungan dengan mencipta dan memahami kehidupan. Oleh karena itu, sastra anak terbuka untuk ditulis orang dewasa siapapun. Tapi karya yang dihasilkan untuk bisa disebut sastra anak secara bahasa dan isi haruslah sesuai dengan tingkat pemahaman anak terhadap kehidupan. Nah, yang kedua pada aspek pembaca. Sastra anak boleh bahkan mengharuskan untuk dibaca orang dewasa, khususnya para orang tua, guru, atau pemerhati anak. Dengan dibaca oleh orang tua dan orang yang berhubungan dengan anak, maka mereka bisa lebih memahami dunia anak dan bisa menyampaikan isi karya itu sebagai bahan dongeng dan pengajaran. Dengan demikian, sastra anak pada aspek internal karyanya itu bersifat tertutup, yaitu harus disesuaikan dengan perkembangan intelektual dan emosional anak. Akan tetapi pada aspek eksternalnya yang melibatkan penulis dan pembaca, sastra anak itu bersifat terbuka. Artinya siapa saja boleh menulis dan membaca karya sastra anak. Sehingga semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam mencipta dan membaca karya sastra anak, maka pengalaman masyarakat terhadap anak semakin baik. Tentunya dengan apresiasi yang baik, maka masyarakat akan semakin bisa memahami dan meningkatkan kemampuan kognisi, emosi, dan psikomotor anak. Bagaimanapun anak adalah benih dari generasi bangsa. Maka kemajuan dan berhasilnya suatu bangsa ditentukan oleh orang tua, masyarakat dalam mendidik anak. Sastra bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk mendidik dan mencerdaskan anak karena anak dan cerita seperti menjadi dunia yang tidak terpisahkan. Dalam perkembangannya, anak selalu menyukai cerita karya sastra karena dengan cerita anak bisa mengembangkan kemampuan imajinasi, intelektual, emosional, dan belajar mengidentifikasikan dirinya melalui karya sastra. Eh, Kira-kira begitu saudara-saudara semuanya tentang ruang lingkup umum karya sastra anak. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.